Hai guys, welcome to Belajar Public Speaking with Sam and Tere. Kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya mengenal audiens yang merupakan kunci terpenting dalam public speaking. Nah, kenapa sih penting? Karena audiens itu layaknya seorang konsumen, ya, seperti raja yang harus kita manjakan dengan presentasi kita. Selain itu, supaya kita juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri ketika kita menyampaikan ide, gagasan, atau konsep yang sudah kita siapkan sebelumnya. Tidak mungkin kita bisa dikatakan cakap berbicara di depan orang banyak kalau audiensnya setelah keluar dari ruang presentasi, ketika ditanya materinya, responnya seperti ini guys. Apa ya? Nggak tahu deh, yang aku inget kayaknya tadi cuma sharing-sharing aja, terus bicaranya lucu deh kayaknya. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa dipastikan sebagai seorang public speaker, kamu gagal dalam menyampaikan pesan. So, apa aja sih kira-kira yang ditakutkan dari sekelompok audiens oleh seorang public speaker? Yang pertama adalah respons dan reaksi audiens. Kadang audiens itu suka memasang muka bengong, antara mereka sedang berpikir, mencerna, atau bahkan mereka nggak ngerti sama sekali guys. Atau belum apa-apa udah ada yang angkat tangan misalnya, saya mau nanya dong, atau saya nggak setuju dengan pendapat Anda. Hal ini tentunya bisa membuat kita blank atau grogi. Dan yang kedua adalah tingkatan audiens atau leveling audience. Nah, dalam kerumunan audiens biasanya ada orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita. Nah, itu seringkali membuat kita jadi grogi atau wah takut nih ada yang lebih tinggi dari kita jabatannya. Yang ketiga adalah takut gagal dalam melakukan presentasi. Kegagalan bisa dilihat dari tidak adanya respon, tidak adanya applause, atau misalnya ada yang tiba-tiba batuk dan menunjukkan tanda-tanda kebosanan mereka. Atau yang lebih parahnya, ada yang keluar masuk ruangan, ngobrol, atau juga bisa asik sendiri, ya. Nah, itu yang mungkin paling ditakutin sama seorang public speaker, karena kegagalan public speaking akan berhubungan erat dengan kredibilitas orang tersebut. Kita juga akan membedah dua tipe audiens dalam public speaking, guys. Yang pertama adalah kelompok baik, dan yang kedua adalah kelompok unik. Ini dia contoh kelompok baik. Dan ini dia adalah contoh kelompok unik. Kelompok baik sudah pasti menjadi teman atau mitra kita selama kita presentasi. Nah, kelompok seperti ini harus sering-sering kita lemparkan eye contact, ya, kita sering ajak interaksi, karena bisa jadi meningkatkan rasa kepercayaan diri kita selama kita presentasi. Kelompok yang unik terkadang menyebabkan seorang public speaker merasa ada yang salah dengan diri mereka. Mereka mulai mengalami gugup, degradasi confidence, mulai terbata-bata, dan bisa aja ngeblank guys. Nah, kita juga nggak bisa membedakan kedua audiens tersebut guys. Wah, misalkan nih ya, yang kelompok baik, yang mau denger saya, ya, yang mau denger saya silahkan geser ke sebelah kiri. Yang nggak mau denger saya, yang kelompok unik tadi ya, geser ke sebelah kanan. Nggak bisa seperti itu guys. Karena tugas seorang public speaker itu harus merangkul semua kelompok audiens dan memenangkan hati mereka. Itulah berarti tanggung jawab seorang public speaker. Nah, kita juga perlu belajar mengetahui siapa yang akan hadir di lokasi acara. Mulai dari suku apa, agama apa, ras apa, atau mungkin dari kelompok yang mana. Nah, kita tidak bisa berbicara seperti layaknya Obama jika audiens kita ternyata anak-anak kecil atau remaja. Nah, maka dari itu penting banget untuk kita melakukan profiling audience. Nah, supaya kita harus tahu nih lawan bicara kita siapa dan kita harus menyesuaikan gaya bahasa atau gaya bicara kita. Kita tidak bisa menyamaratakan gaya bahasa kita atau gaya bicara kita kepada beberapa segmen audiens karena pendekatannya pasti berbeda guys. Dan yang kedua, kita harus cari tahu berapa kira-kira jumlah audiens yang akan hadir di dalam presentasi kalian. Berbicara di sekelompok kecil orang akan berbeda jauh dengan berbicara di sekelompok banyak orang. Contoh nih ya, berbicara di depan kelas, presentasi di depan kelas akan jauh berbeda jikalau kamu harus presentasi di Gelora Bung Karno misalkan. Yang membedakan adalah penggunaan level suara atau power kamu guys. Jika di ruangan yang kecil, mungkin kamu nggak perlu teriak-teriak. Jika di ruangan yang besar, kamu juga memerlukan energi yang lebih. Memang sih kita punya mikrofon, tapi kita juga nggak bisa sepenuhnya mengandalkan alat tersebut. Nah, intinya audiens itu harus dimanjakan dengan suara kita. Stay tune untuk pelajaran suara dan artikulasi. Yang ketiga adalah kita harus tahu apakah di antara audiens kita ada tamu VIP atau VVIP. Nah, supaya audiens yang lain tahu bahwa level audiens yang ada dalam satu ruangan tersebut berbeda-beda. Misalnya nih, yang datang ada Pak Jokowi, ya kita harus sapa nih misalkan, selamat pagi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, tentunya nggak salah kayak gitu ya. Nah,
pasti Jokowi juga nanti akan membalas kita dong, ya. Selamat pagi gitu ya, atau mungkin dia senyum-senyum, mangut-mangut gitu ya. Tapi bukan berarti setelah menyapa tamu VVIP tadi langsung berubah ya, kayak bahasa kamu langsung jadi, ya selamat pagi semua, apa kabar? Tidak boleh seperti itu ya guys. Jadi biasakan untuk menyapa tamu undangan berdasarkan tingkatan mereka. Nah, cara menyapa tamu VVIP juga harus diperhatikan guys. Nggak boleh membacanya sambil melirik. Misalkan kalian ada teks ya, tiba-tiba melirik gini. Terus, selamat pagi kepada Insinyur Bapak Haji Joko Widodo. Ya, selamat pagi Pak. Ya, itu nggak boleh guys. Ya, jadi kamu harus memberikan eye contact, tatap mata dia. Kalau kamu tahu posisinya duduknya di mana, langsung tatap orangnya. Ya, jadi jangan begini. Ya, itu nggak boleh banget. Karena kalau mereka merasa diapresiasi, mereka akan jadi audiens dalam kelompok yang baik guys. Kalau kamu nggak menghormati audiens kamu, nggak mungkin kamu akan dihormati oleh mereka. Betul banget. Nah, cukup sekian untuk belajar public speaking hari ini. Stay tune di channel YouTube kita. Karena setelah ini masih banyak banget belajar tentang public speaking yang bisa kamu dapetin, khususnya tentang audiens. Jangan lupa untuk subscribe, Nyalain lonceng supaya kamu bisa dapetin info terbaru tentang video-video kita. like, Dan juga jangan lupa share video ini jika menurut kamu ini sangat bermanfaat. Oke, stay healthy, Stay safe. See you Bye-bye. guys.